Halo Sobat Elektron, kembali lagi di video pembelajaran untuk subjek fisika yang kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang induksi elektromagnetik. Di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang transformator atau yang kita kenal dengan trafo. Pasti kalian sudah tidak asing dengan gambar berikut, gambar yang paling bawah ini ya. Biasanya alat ini terpasang di tiang-tiang listrik dekat rumah kalian. Alat ini kita sebut dengan transformator atau nama lainnya trafo. Hampir di setiap rumah, baik di kota maupun di desa, dialiri listrik yang berarus 220 volt. Nah, dengan arus 220 volt ini, kita dapat menikmati serunya drama televisi, terangnya cahaya lampu pijar, maupun lampu neon, isi ulang baterai handphone, dan juga menggunakan peralatan dapur lainnya seperti kulkas, rice cooker, mesin cuci, microwave, dan lain sebagainya. Arus listrik 220 volt ini merupakan jenis arus bolak-balik atau alternating current yang berasal dari perusahaan listrik, yaitu PLN. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kilovolt dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt. Menurunkan tegangan listrik sebesar ini memerlukan suatu alat. Nah, alat yang digunakan untuk menurunkan tegangan ini kita sebut dengan transformator. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Transformator atau trafo ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan listrik, tegangan AC ya. Jadi bisa mengurangi atau menambah. Transformator ini terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer atau kita sebut sebagai kumparan input dan kumparan sekunder atau disebut juga dengan kumparan output. Kedua kumparan ini sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi transformator untuk mengubah nilai tegangan. Karena transformator merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan, dalam hal ini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan, sehingga trafo dibagi menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan, step up ya, menaikkan tegangan. Karena berfungsi untuk menaikkan tegangan, maka di kumparan primer atau kumparan input memiliki tegangan yang lebih kecil dari dari tegangan yang ada di kumparan sekunder. Sementara karena tegangannya di primer itu lebih kecil dari tegangan di sekunder, maka jumlah lilitan kumparan primer lebih kecil dari jumlah lilitan di kumparan sekunder. Begitu juga kebalikan dari arus listriknya. Arus listrik di kumparan primer lebih besar dari arus listrik di kumparan sekunder. Sementara untuk transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Karena dia berfungsi untuk menurunkan tegangan, berarti tegangan mula-mula di kumparan primer itu tinggi, sehingga kumparan sekunder itu memiliki tegangan lebih rendah. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa tegangan di kumparan primer lebih besar dari tegangan di kumparan sekunder. Tegangan ini berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Jadi, jumlah lilitan di kumparan primer tentu saja lebih besar dari jumlah lilitan di kumparan sekunder. Begitu juga dengan arus listrik. Di sini arus listriknya akan berkebalikan dengan transformator step up, yaitu di kumparan primer lebih kecil nilainya dari di kumparan sekunder. Untuk pengaplikasiannya sendiri, untuk transformator step up biasanya digunakan pada pemasangan alat produksi listrik di PLN. Tujuannya agar tegangan bisa dinaikkan untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Untuk transformator step down karena berfungsi untuk menurunkan tegangan, maka biasanya kita temukan pada trafo yang dipasang pada tiang listrik di perumahan penduduk. Sekarang kita membahas ke prinsip kerja transformator. Sebuah transformator sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan, yaitu lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi yang kita sebut sebagai kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang selanjutnya disebut dengan inti besi atau core.
Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau arus bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnetik ini dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau primer dalam hal ini akan menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan kedua atau kumparan sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder, sehingga terjadilah perubahan tegangan yang diinginkan. Oke, selanjutnya efisiensi transformator. Efisiensi ini merupakan perbandingan antara daya listrik keluaran atau P output dengan daya listrik masukan atau P input. Secara matematis, efisiensi transformator dirumuskan dengan eta sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip dikali 100%. Nah, kualitas suatu transformator dapat dilihat dari efisiensinya. Transformator atau trafo ideal memiliki efisiensi 100%. Di sini sudah ada perbandingan besaran-besaran terkait dengan efisiensi transformator. Jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Oke, keterangannya eta di sini efisiensi transformator. V adalah tegangan, kalau Vs tegangan sekunder ya, kalau Vp tegangan primer. I adalah arus listrik, kalau Ip itu arus listrik primer, kalau IS arus listrik sekunder. Dari sini kita bisa menuliskan persamaan yang lain dari efisiensi transformator. Kita menghubungkan antara jumlah lilitan dan arus listrik. Jadi persamaannya yaitu eta sama dengan NS dikali IS dibagi NP dikali IP dikali 100%. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah transformator arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, tentukan efisiensi trafo atau transformator tersebut. Diketahui IP sama dengan 0,8 ampere, IS 0,5 ampere. Kemudian jumlah lilitan itu lambangnya N ya, berarti NP 1000 dan NS-nya 800. Kita mencari efisiensi. Di sini kita menggunakan dua perbandingan yaitu I dan N. Oke, kita lihat. Dalam persamaan kita mengetahui untuk efisiensi atau eta itu dirumuskan dengan P output dibagi P input dikali 100%. Berarti untuk P output kita kalikan aja dari nilai perbandingannya tadi, berarti IS kali NS dibagi IP dikali NP dikali 100%. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Untuk IS berarti 0,5, sementara NS 800 dibagi IP-nya 0,8 dan NP-nya 1000. Kalikan 100%. Selanjutnya kita operasionalkan. 800 nolnya 2 dengan 1000 dicoret, kemudian 0,5 dan 0,8 nolnya dicoret, 8 dibagi 81 berarti 5/10 dikali 100% atau 0,5 kali 100% itu 50%. Jawabannya 50% ya. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah trafo tegangan primer dan tegangan sekundernya 220 volt dan 55 volt. Jika kuat arus primer 0,5 ampere dan kuat arus sekundernya 1,5 ampere, berapakah efisiensi trafo tersebut? Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Vp atau tegangan primernya 220 volt. Kemudian Vs atau tegangan sekundernya 55 volt. Kemudian arus primernya 0,5 ampere dan arus sekundernya 1,5 ampere. Kita mencari eta atau efisiensi dari trafo ini. Kita gunakan persamaan. Eta atau efisiensi itu tegangan output atau tegangan keluaran dibagi tegangan masukan dikali 100%. Dari sini kita bisa melihat perbandingan antara tegangan dan arus lagi ya.
Nah, di sini kita tuliskan dulu bahwa VP per VS kalau kita bandingkan dengan arusnya berarti IS dibagi IP. Kalikan silang, maka VS dikali IS ya, dan VP dikali IP. Sehingga untuk tegangan output dibagi tegangan inputnya, nanti kita bisa masukin angka-angkanya. Oke, untuk tegangan outputnya berarti sekundernya ya, berarti di sini VS dikali IS. Kemudian untuk daya inputnya berarti VP dikali IP dikali 100% hasilnya. Oke, dari sini tinggal kita masukin angka-angkanya aja ya. Oke, VS-nya 55, IS-nya 1,5. Kemudian 1,5, kemudian VP-nya 220 dan IP-nya 0,5. Ini kita operasionalkan satu-satu ya. Oke, 55 dikali 1,5, kemudian nantinya 220 dikali 0,5. Di sini langsung aja kita tulis hasilnya adalah eta sama dengan 82,5 dibagi 110 kali 100%. Ini hasilnya adalah 3/4. 82,5 ya 110 itu 3/4 dikali 100%, hasilnya 75%. Jawabannya 75% ya. Oke sobat elektron, sampai di sini video pembelajaran tentang induksi elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sampai jumpa di video pembelajaran fisika yang lain. See you.